Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 134 Benteng Clearwater. Di salah satu istana anak perusahaan naga emas di Provinsi Tianyan, Jian Wushuang, masih berpakaian hitam dan memakai topi bambu, langsung datang ke konter dan mengambil tokennya dari istana naga. "Tuan, silakan ikut dengan saya." Setelah wanita berambut biru di meja depan melihat tanda pengenal itu, dia segera membawa Jian Wushuang ke sebuah ruangan pribadi. "Berikan padaku semua berkas tentang menara bulu darah yang berada dalam izin aksesku, termasuk benteng-benteng menara bulu darah di Provinsi Tianyan, jumlah ahli, dan kekuatan benteng-benteng itu, Del. Selain itu, berikan juga padaku salinan daftar naga bumi," kata Jian Wushuang. "Daftar naga bumi akan diperbarui sesekali. Karena 2 tahun telah berlalu, daftarnya seharusnya sudah banyak berubah." "Baik, Tuan," wanita berambut biru itu mengangguk dan berkata. Tak lama kemudian dia memberikan banyak berkas kepada Jian Wushuang. Jian Wushuang membacanya dengan saksama. "Oh, seperti yang kuduga. Menara bulu darah memang menderita balas dendam yang putus asa setelah pertempuran di Danau Bulan yang tenang." Jian Wushuang tersenyum tipis ketika dia melihat informasi tentang pertempuran itu. Ketika Istana Naga mendengar kematiannya, kedua kepala Istana Naga beserta banyak ahli top membalas serangan menara bulu darah dalam skala penuh. Banyak benteng menara bulu darah di dinasti Tianzong mengalami pertumpahan darah dan banyak ahli terbunuh, yang merupakan salah satu dari sedikit kemunduran yang dialami menara bulu darah. Namun itu hanya berlangsung selama 2 bulan dan tiba-tiba mereda. Menara bulu darah tidak diragukan lagi dalam bahaya dan akan dihancurkan, tetapi mengapa semuanya tiba-tiba mati? Jian Wushuang tidak mengerti. Kalau tidak ada alasan khusus, mereka tidak akan berhenti begitu saja. Tampaknya latar belakang menara bulu darah tidak sesederhana yang terlihat, pikir Jian Wushuang. Lalu dia melihat berkas lainnya. Itu tentang distribusi benteng menara bulu darah di Provinsi Tianyan dan kekuatan mereka. Dikatakan bahwa kekuatan menara bulu darah jauh lebih lemah karena pertumpahan darah 2 tahun lalu. Sekarang mereka bertindak lebih hati-hati daripada sebelumnya dan benteng mereka terletak di tempat yang lebih mudah disembunyikan. Bahkan Istana Naga Emas hanya dapat menemukan 3 benteng menara bulu darah di Provinsi Tianyan. Hal itu membuat Jian Wushuang tercengang. Perlu diketahui bahwa Provinsi Tianyan merupakan tempat yang penting bagi menara Blood Feather. Akan tetapi, ada sebanyak 108 komune di Provinsi Tianyan, bagaimana mereka dapat menjalankannya dengan baik hanya dengan 3 benteng? Mereka membutuhkan setidaknya selusin. Namun benteng mereka terpencil. Bahkan sebagai yang terbaik dalam mengumpulkan informasi di dinasti Tianzong, Istana Naga Emas hanya dapat menemukan 3 benteng mereka. Di antara ketiganya, 2 di antaranya berukuran kecil. Hanya yang terakhir yang penting. Benteng Clearwater. Jian Wushuang menyipitkan matanya. Benteng Clearwater, terletak di Komando Clearwater, Provinsi Tianyan. Ada banyak pembunuh bertopeng tembaga dan perak, serta banyak pembunuh bertopeng emas. Yang terpenting, ada 2 pembunuh bertopeng ungu dan seorang direktur intelijen di sana. Sementara di 2 benteng kecil itu, hanya ada beberapa pembunuh bertopeng emas. Jian Wushuang sama sekali tidak tertarik pada mereka. Menara bulu darah telah membangun sistem intelijen yang terdefinisi dengan baik. Begitu aku mengambil tindakan, menara bulu darah akan segera menyadarinya. Tidak mungkin mendapatkan kesempatan kedua. Oleh karena itu, tindakan harus cepat, tanpa henti, dan membawa kerugian besar. Mata Jian Wushuang dingin. Kehilangan beberapa pembunuh bertopeng emas bukanlah apa-apa bagi Blood Feather Tower, yang merupakan salah satu dari 3 hegemon di dinasti Tianzong. Mereka tidak akan peduli. Namun, akan berbeda jika mereka kehilangan beberapa pembunuh bertopeng ungu. Terutama dalam pertempuran 2 tahun lalu, menara bulu darah telah membayar harga yang sangat mahal, yang membuat para pembunuh bertopeng ungu menjadi lebih penting. Jika Jian Wushuang dapat membunuh beberapa pembunuh bertopeng ungu kali ini, itu pasti akan menjadi kerugian besar bagi menara bulu darah. Kedua pembunuh bertopeng ungu ini berada di alam kekosongan Yin Yang, tetapi hanya alam kekosongan Yin Yang awal. Mereka hampir sama dengan pembunuh bertopeng ungu yang terluka parah. Bahkan tangan kanannya lumpuh karena aku di dekat Danau Bulan Sunyi 2 tahun lalu. Mungkin saja mereka berdua bisa dibunuh, pikir Jian Wushuang. Kekuatan para pembunuh di wilayah yang sama bisa saja berbeda-beda. Ada yang lebih kuat dan ada yang lebih lemah. Kedua pembunuh bertopeng ungu di benteng Clearwater ini adalah yang lebih lemah. 2 tahun lalu, Jian Wushuang melukai dan hampir membunuh seorang pembunuh bertopeng ungu dengan jurus rahasia pemakan jiwa. Sekarang, bahkan tanpa menggunakannya, dia cukup yakin bahwa dia bisa membunuh mereka hanya dengan pemahamannya tentang esensi pedang. Saya akan merebut benteng Clearwater. Jian Wushuang memutuskan. Tentu saja, alasan dia menargetkan Clearwater Stronghold bukan hanya karena kedua pembunuh bertopeng ungu itu, tetapi juga karena seorang pria lain. Dialah yang bertanggung jawab atas sistem intelijen di sana.
Namanya An Ying. Jian Wushuang tidak akan pernah melupakannya. 3 tahun lalu, beberapa pembunuh dari Bloodfeather Tower mengejarnya dari Sword Marquis Mansion. Dan pemimpin mereka adalah An Ying. Terlebih lagi, dialah yang meracuni bibinya dengan racun penggigit jantung, yang telah menyiksa bibinya selama bertahun-tahun. Bibinya ditangkap oleh An Ying saat itu, dan dia tidak tahu bagaimana keadaan bibinya sekarang. An Ying, dasar bajingan tua. Mata Jian Wushuang sedingin es. Kemudian dia memanggil wanita berambut biru itu dan berkata, siapkan aku seekor griffin dan sesuatu yang istimewa. Perpecahan besar di Clearwater Commandery. Itu adalah celah terpencil, dikelilingi bukit-bukit. Seperti biasa, hanya sedikit orang yang datang ke sini, bahkan tidak untuk sekadar lewat. Di tengah hutan lebat di tengah retakan, terdapat halaman yang luas. Itu adalah benteng Clearwater, tempat yang cukup penting bagi organisasi pembunuh bayaran papan atas di dinasti Tianzong, Menara Bulu Darah. Di puncak gunung di celah itu, Jian Wushuang berdiri dengan tenang, mengenakan pakaian hitam dan topi bambu. Sambil menatap melalui kehampaan, matanya yang dingin menatap ke halaman di bawah. Menara Bloodfeather memiliki keamanan yang ketat. Untuk memasuki benteng, para pembunuh Menara Bloodfeather harus saling memberi sinyal, dan kata sandinya berganti-ganti setiap hari. Selain itu, para pembunuhnya terlatih dengan baik. Mustahil untuk menyelinap masuk dengan mendapatkan kata sandi dari mereka. Satu-satunya cara untuk masuk adalah membunuhnya. Aliran niat membunuh terlihat keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, guntur menggelegar di void dan langit menjadi gelap. Lalu hujan deras mulai turun sedetik kemudian. Hujan turun ke tanah dan bumi menjadi basah. Hujan, Jian Wushuang mengulurkan telapak tangannya dan merasakan hujan menamparkan punggung tangannya. Karena cuacanya mendukung, biarlah aku menikmati pembantaian mereka di tengah hujan lebat. Jian Wushuang berganti menjadi jubah hujan jerami. Kemudian, dia meraih pedangnya dan langsung berjalan menuju halaman besar di tengah celah itu.